setiap seminggu kali selalu pulang kan. Nah di situ saya mencoba untuk gimana caranya ketika saya nanti dari rumah ke sini itu seminggu di sana itu udah aman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi di podcast Ngobis, Ngobrol Bisnis. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nggak jauh-jauh dari internal, dari Santri Karya Surau BMC. Nah, meskipun beliau ini sibuk di pekerjaannya, di amanah yang sekarang, tapi beliau tetap bisa jalanin bisnis. Dan bisnisnya masih tetap jalan dan produktif. Punya omset jutaan. Langsung aja kita sapa orangnya kali ini di samping saya. Gimana kabarnya Mas Solihin? Alhamdulillah sehat Mas Robi. Alhamdulillah. Oke. Perkenalan dulu Mas di podcast kita. Antum siapa? Mungkin gimana soal bisnisnya? Bisnis apa? Oke, siap. Langsung ya saya? Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya di sini Muhammad Solihin. Ya, umur saya sekarang 26 tahun. Wah, masuk Agustus kemarin 26. Masih Gen Z lah. Alhamdulillah, masih Gen Z ya. Umur 26 dan kesibukan keseharian saya tadi seperti yang disampaikan Mas Robi. Saya di sini ada amanah ya sebagai santri karya juga di Surau BMC. Dan alhamdulillah juga saya juga mencoba ada bisnis. Bahkan itu sebelum saya ada di Surau BMC, bisnis itu jalan gitu. Saya lulus kuliah itu tahun 2022. Tahun 2022, kemudian alhamdulillah kebetulan langsung dapat kerja juga di sebuah perusahaan di Lampung Tengah. Kebetulan saya rumahnya di Lampung Tengah. Kurang lebih setahun saya kerja di Lampung Tengah. Jadi selama tahun 2023 saya kerja di Lampung Tengah di perusahaan tersebut. Nah, dari situlah saya mulai mencoba untuk bisnis. Kenapa? Karena ketika saya berangkat kerja berangkat pagi, pulang sore, terus kadang itu jenuh gitu Mas. Pagi kadang kayak kok cuma nunggu kerja gitu kan. Cuma nunggu kerja, pulangnya pun segitu. Misal pulang jam 4:30 itu kan. Bingung di rumah kadang, habis ini ngapain ya gitu. Kayak perlu sesuatu yang untuk dilihat gitulah ya. Ketemulah ide. Kalau saya pengen melihat ada ternak gitu ya. Ternak ayam. Nah, ternak ayam. Akhirnya saya pelajari dulu itu di YouTube, pelajari beberapa video dan akhirnya saya memberanikan diri mencoba untuk ngechat salah satu channel YouTube. Salah satu channel YouTube yang di situ memang dia fokus di ternak ayam. Dan ternyata dia itu lokasinya di Lampung Timur. Oke. Di Lampung Timur. Masih dekat lah ya. Masih dekat, alhamdulillah masih dekat. Nah, kemudian saya masih ngechat aja masih ngechat. Kemudian selang sebulan, karena ya masih mencoba mempelajari dulu kan, mempelajari dulu sambil lanjutin kerja gitu. Setelah itu baru sebulan kemudian saya silaturahmi ke tempat ternak ayam itu yang di Lampung Timur itu, Mas Rubi. Nah, di situ saya mencoba mempelajari aja gitu gimana caranya beternak sama orangnya gitu. Jadi belajar langsung, dari ngeliatin ya. Betul. Ngeliat langsung, belajar langsung, nanya-nanya sama yang punya ownernya gitu kan. Dan setelah itu saya pulang ya belum bawa apa-apa gitu. Cuman bawa ilmu aja yang saya dapatkan gitu kan. Dan di rumah saya belum bisa melakukan progres karena memang sibuk masih kerja tadi kan. Seminggu kemudian baru saya mencoba untuk nyicil buat kandang. Kurang lebih 1 kali 1, cuman tingginya 2 meter kurang lebih tingkat ya gitu. Dan itu ya selama sebulan saya mencoba buat kandang itu kan. Itu nggak dibantu sama siapapun. Sendiri itu ya? Sendiri. Itu ketika saya pulang kerja, saya nyambi, ya. Makanya sampai sebulan itu waktunya kan. Kadang bahkan ya nggak dilanjutkan gitu kan. Tapi alhamdulillah dalam waktu sebulan itu kandang bisa jadi.
Ya, seminggu kemudian itu saya coba datang lagi ke tempat peternak tadi yang sudah saya datengin. Ya, coba untuk membeli bibitnya, bibitnya karena saya berniat untuk beternak ayam indukan. Ada yang beternak ayam pedaging, ada yang beternak ayam indukan. Nah, setelah saya pelajari dan nanya-nanya ke ownernya tadi, saya lebih tertarik ke indukan. Gitu. Dan akhirnya setelah selesai tadi buat kandang, saya ke sana lagi dan saya membeli bibit indukan ayamnya itu. Nah, awal-awal berapa ekor? Ya, Coba. Saya beli itu kurang lebih ada 40 ekor. Ada 40 ekor. Karena menyesuaikan kandang tadi, karena cuman kecil. Jadi yang sekedarnya aja lah, karena memang mencoba juga kan, masih mencoba gitu. Dan alhamdulillah ketika sudah beli, ya, terus dirawat, 1 minggu kemudian alhamdulillah itu mati 12. Udah mati 12 itu karena memang masih awalan kan, saya perlu mungkin ya adaptasi dan saya juga perlu belajar lagi kan. Ketika usia kurang lebih 4,5 bulan dan ayam indukan itu alhamdulillah sudah ada hasil, mulai bertelur. Itu berarti telur yang yang disasar untuk income telur. Ya, pertama telur. Rencana saya kan saya memang targetnya telur. Karena nanti ada yang saya tetaskan dan ada yang saya jual gitu. Gitu. Nah, tadi setelah umur 4,5 bulan tadi, ada sempat kena sakit ayamnya. Kena wabah ya? Kena wabah. Awalnya cuma satu. Karena saya juga nggak paham, belum paham kan. Jadi ya udah, karena memang biasanya kan nanti bisa, saya berpikir bisa sembuh sendiri gitu kan, bisa sembuh sendiri. Jadi dibiarin aja yang kena flu itu. Biarin aja gitu kan. Akhirnya mati satu itu. Dan nggak taunya besoknya mati semua. Wah. Sisa 2 ekor. Dari? Sisa 2 ekor dari kurang lebih, karena tadi 40 mati 12 itu 28. Ya, kurang lebih. Luar biasa. Tinggal 2 ekor alhamdulillah itu. Nah, dari 2 ekor itu, dan ternyata alhamdulillahnya ini 2 ekor ini 1 jantan, 1 betina. Itu kayak takdir ya? Iya, 1 jantan, 1 betina. Oke. Dan tadi alhamdulillah juga sudah mulai bertelur. Nah, ada beberapa telur yang memang itu saya konsumsi sendiri, ya, dan ada yang saya coba tetaskan. Oke. Nah, dan alhamdulillah yang saya tetaskan ini ada beberapa yang menetas, alhamdulillah. Dan itu sebenarnya perdana saya mencoba menetaskan, ya, dan alhamdulillah netes itu kurang lebih berapa ya, kalau nggak salah itu dari 40 telur itu yang netes ada 28 kalau nggak salah. Ya, karena memang itu telurnya dikumpulin dari awal netes sampai kena wabah tadi. Oke. Itu kurang lebih itu 1 bulan. Nah, itu sampai benar-benar produktivitas itu lancar. Apa upaya paling besar yang harus Mas Solihin jaga? Karena Mas Solihin kan sambil kerja. ya. Gimana tuh ngebagi waktunya, fokusnya gitu kan? Ya. Itu kan tadi masih awal ya, masih saya di sana itu ya, masih di Lampung Tengah. Jadi upaya saya yang pasti dari segi perawatan ya, dari segi perawatan. Karena memang kalau untuk indukan sendiri ya, untuk pakannya itu memang harus full tercukupi, baik dari segi nutrisi dan segala halnya gitu lah ya. Alhamdulillah dari situ saya kembangin lagi. Plus dari 2 ekor indukan tadi. Bisa tadi. Hanya dari sepasang. Sama anak-anaknya tadi. Saya kembangin lagi. Jadi dari kematian yang banyak hanya menyisakan 2 ekor, akhirnya bisa menetaskan beberapa ekor lagi. Itu sekarang gimana Dan alhamdulillah sekarang ada kisaran 200 ekor. Wah, lumayan banyak itu ya. Ada 200 ekor. Nah, dari situ perlunya antisipasi lebih kan pasti. Nah, itu kan gimana caranya saya tetap bisa mengontrol, gimana saya tetap bisa mengetahui kondisi bisnis saya di rumah,
gitu kan. Tapi tetap saya bisa berkontribusi maksimal di Surau BMC gitu. Oke. Buat inspirasi teman-teman nih, Mas Solihin. Mas Solihin kan di sini mukim ya, santri karya yang tinggalnya memang di yayasan di Surau BMC. Itu paling cuman ada waktu seminggu sekali untuk pulang. Benar. Treatment atau trik apa yang ingin dipakai? Maksudnya ketika pulang tuh apa yang dipersiapkan untuk bisnis gitu kan? Yang dilakukan apa? Seperti apa? Oke. Yang pasti yang pertama ada orang yang bisa kita kerjasama, ajak kerjasama untuk bantu bisnis kita. Karena memang kita jarak jauh kan gitu. Alhamdulillah untuk di rumah itu sebenarnya belum ada orang lain, orang eksternal gitu dari pihak saya ataupun keluarga saya. Dan alhamdulillah untuk yang bantu ngurus itu ada dari bapak plus sama kakak sendiri gitu, yang bantu untuk ngurus bisnis saya gitu. Alhamdulillah selalu komunikasi juga gitu kan. Kalau memang ada kendala, ya ada hal-hal yang memang mungkin beliau orang rumah nggak tahu, itu selalu komunikasi sama saya gitu. Dan saya setiap menit tadi kata Mas Robi, setiap seminggu kali selalu pulang kan. Nah di situ saya mencoba untuk gimana caranya ketika saya nanti dari rumah ke sini itu seminggu di sana itu udah aman. Gitu. Jadi dari segi pakan, dari segi mungkin keperluan yang mungkin orang rumah nggak ketahui, nah itu harus sudah nanti bisa diantisipasi seminggu itu gitu. Oke. Jadi benar-benar dibikin template-nya atau settingan mutlaknya lah, supaya bisnis ini bisa running aman selama 1 minggu ya. Begitupun ketika pemasarannya. Dan sekarang pemasaran itu lebih banyak yang berperan itu kakak saya. Kakak saya yang bantu. Jadi alhamdulillah sudah ada manajemennya lah gitu. Karena ini memang ngerintis ya Mas ya. Kalau sekarang kan udah mulai ada pelanggan, ya kan? Teknik kita ngelola untuk gimana ngerawat ayam, ngatur pola perawatan atau makannya gitu kan. Itu udah dipegang gitu kan. Insya Allah. Ada niatan nggak Mas? Maksudnya kan kalau skupnya sekarang mungkin omsetnya masih mungkin ya belum besar gitu. Benar. Nah, ada mimpi apa nih ke depannya? Ada strategi apa? Mungkin pengen buka peternakan atau kerjasama atau seperti apa? Iya, alhamdulillah. Ya benar tadi Mas Robi ya. Saya di sini tentunya punya bisnis kan. Nggak mungkin kan kita punya bisnis yang inginnya stuck terus gitu kan. Pastinya pengen ada goals tinggi gitu, ada goals besar. Dan saya di sini punya goals itu punya produsen terbesar ayam kampung di ayam kampung di Lampung, khusus di Lampung. Dan saya punya pasarnya sendiri, misal rumah makan, restoran gitu kan. Yang mana nanti ketika memang kita sudah mencetak ataupun memproduksi, kita juga punya pasarnya sendiri gitu. Jadi kita nggak bingung. Keren sih. Jadi bisnis yang berkaitan ya. Jadi menciptakan bisnis yang saling support gitu ya. Benar. Ini keren banget ya teman-teman ya. Jadi ini menjawab sebenarnya keresahan teman-teman yang punya bisnis di rumah gitu kan. Akhirnya nggak jadi atau baru mulai bisnis takut karena lagi sibuk kerja gitu kan, punya aktivitas rutin yang benar-benar nggak bisa ditinggalin gitu. Nah caranya mungkin mulai dari yang hal kecil dulu ya. Benar, yang gitu. Tadi kayak Mas Solihin tuh memang kayak riset lagi tuh ke 2 ekor aja tuh. Nah akhirnya didetaskan gitu kan. Terus untuk perawatan cari pola, mungkin ada kerabat di rumah ya kan, ada anggota keluarga di rumah yang hanya cukup maintenance aja ya kan. Cukup mungkin memberi pakan ya kan, kontrol aja gitu. Cuman untuk setup bisnisnya teman-teman yang siapin dari rumah. Nah ini ide keren sih menurutku ya. Benar-benar. Buat teman-teman yang mau coba, nggak sekedar mungkin rencana, wacana selama ini ya udah cukup capek lah di situ ya. Harusnya harus coba mulai nih sekarang. Gitu. Mas Solihin sendiri punya
gambaran impian nggak? Atau sosok role model? Pingin mungkin pernah melihat sosok siapa yang keren banget di dunia bisnis gitu? Untuk di dunia bisnis ya, sebenarnya saya nggak berpatokan ke satu orang gitu. Oke. Saya lebih melihat cara kegigihannya, ya keuletannya dalam melaksanakan, dalam menjalankan bisnis tersebut gitu. Oke. Saya lebih mencontoh Rasulullah sih. Wah, keren sih. Rasulullah kan dari kecil gitu ya, dari kecil dididik gitu kan, berdagang, berbisnis, ya sampai dewasa lah ya gitu. Yang ya kita punya banyak peluang lah ya. Iya. Banyak peluang, tinggal kita mau ngambil peluang itu enggak gitu. Jujur orang tua agak kurang support, Mas. Jujur orang tua agak kurang support. Karena mungkin orang-orang kan mikirnya, alah beternak itu apa sih hasilnya gitu kan. Beternak itu apa hasilnya, apalagi beternak ayam gitu kan. Terus makanya sempat waktu awal-awal tadi saya ceritakan, itu kandang itu saya buat sendiri. Kandang buat sendiri, terus dan sebagainya gitu kan. Nah, situlah kalau semisal kita ngambil keputusan ngikutin untuk ya udahlah nggak jadilah, kita nggak ngambil keputusan, kita nggak ngambil kesempatan itu, ya udah mungkin kita nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Dan alhamdulillah saya mencoba memberanikan diri tadi ya, mengambil peluang itu, melanjutkan terus, dan alhamdulillah akhirnya sekarang mendapat support sama orang tua gitu. Intinya itu, kita berani mencoba ngambil peluang ya, tapi tentunya tetap harus ada usaha lebih. Artinya kita sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai kita berani habis itu dilepas. Nah itu artinya kita ngambil habis itu bertanggung jawab. Itu ini cerita yang menurutku cukup bisa dijadikan pondasi ya, fundamental teman-teman. Kalau mau mulai bisnis, kadang problemnya itu kalau nggak malu dilihat teman, kalau nggak disupport sama keluarga. Ketika teman-teman nggak disupport sama keluarga, ternyata kuncinya adalah teman-teman benar-benar harus serius gitu. Dalam memulai itu serius, dan tadi bertanggung jawab ya Mas ya, bertanggung jawab. Nah, jadi alasan teman-teman buat bisnis itu diperkuat, dan memang teman-teman benar-benar mau fokus di situ ya kan, maka yakin sih bisnisnya itu akan ada hasil yang akhirnya keluarga bisa support gitu kan. Nah sekarang dialami sama Mas Solihin. Terakhir nih Mas, kalau boleh ada pesan nih. Pesan secara khusus mungkin yang selama ini menjadi kekuatan Mas Solihin untuk terus jalanin bisnis ini meskipun masih kerja gitu. Pesan buat semua lah ya, terutama untuk diri saya pribadi juga, supaya terus berkomitmen lah ya. Ya selain dari kita untuk mencari nafkah diri sendiri, selain mencari nafkah misal nanti sama istri, kalau udah punya istri, keluarga, benar. Kita punya sesuatu hal yang kebermanfaatan lebih buat orang lain, orang banyak gitu. Ya, karena di sini saya punya tujuan yang lebih luas juga Mas ya, terkait semisal ini bisnis saya memang nanti sudah mencapai goals tadi, goal besar saya pengen pertama memberdayakan orang-orang terdekat, ya orang-orang sekitar, dan kemudian memberikan hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Karena memang di rezeki yang saya dapatkan, bahkan ya memang bisa jadi itu ada hak-hak orang yang memang harus dikasih gitu kan. Bersungguh-sungguh melakukan sebuah hal untuk mencapai sebuah tujuan yang besar. Bersungguh-sungguh dalam satu hal untuk suatu tujuan yang besar. Untuk saya pribadi itu keren juga ya. Jadi jangan melulu tentang personal atau pribadi. Harus ditujukan untuk mungkin kepentingan umat ya. Mungkin untuk membantu orang lain yang membutuhkan gitu kan. Jadi insya Allah bantu ya kan. Benar, Mas.
Di situ jangan dilihat dari halnya mungkin masih kecil sekarang. Ya. Tapi kalau bervisi besar, insya Allah Ya, tuh benar. Allah besarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Solihin Sama-sama, Mas atas Robi. kesempatannya. Banyak pesan-pesan yang Alhamdulillah. sangat bisa dijadikan inspirasi buat kita semua hari ini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja podcast Gen Z Entrepreneur kali ini bareng Mas Solihin, seorang karyawan yang beromset jutaan. Oke, kita akhiri, Mas. Terima kasih sudah membersamai kita di Sama-sama Mas Robi. podcast Ngobis, Ngobrol Bisnis. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.